Ngapain kalian lewati iklan? Pasti kalian pikir itu iklan ya. Padahal emang iklan sih, tapi bukan punya saya. Kapan ya saya dapat iklan seperti itu supaya dapat dolar buat beli Kinder Joy? Halo pemirsa, apakah kalian pernah menulis pesan dalam bentuk surat? Ya, misalnya menulis surat cinta di sekolah. Tahu-taunya teman kalian yang sebarin. Nah, jadi di video kali ini, saya tidak akan bahas pesan-pesan seperti masa remaja kalian. Namun, saya akan membahas pesan-pesan dalam komunikasi bisnis. Putar dulu intronya, lama amat. Ini teh kantong Bunda Sari Murni yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Dalam komunikasi bisnis, ada beberapa pesan dan surat yang harus diketahui para pelaku bisnis. Namun, sebelum kalian menulis pesan atau surat tersebut, kalian harus mengetahui dulu strategi dalam penulisan pesan-pesan positif. Kok cuma positif? Kenapa tidak ada yang negatif? Ya, kalau negatif, ngomong aja langsung. Ngapain pakai surat? Cupu amat. Nah, jadi ada beberapa strategi dalam penulisan pesan positif. Yang pertama yaitu ide-ide pokok yang jelas. Jadi, dalam menulis pesan, Anda harus menyampaikan informasi sejelas mungkin agar mendapat tanggapan dari si penerima pesan. Yang kedua, penjelasan rinci. Anda harus menjelaskan pokok bahasan di awal dan menjelaskan poin-poinnya secara lengkap. Dan terakhir, penutup surat. Anda harus menunjukkan sikap ramah dan sopan sebagai sebuah apresiasi dan juga yakinkan kepada pembaca bahwa mereka tahu apa yang akan dilakukan oleh organisasi bisnismu. Setelah memahami strategi tadi, Anda bisa menulis pesan atau surat yang baik dan benar. Dalam komunikasi bisnis, ada yang namanya pesan good news dan goodwill. Good news artinya berita baik dan goodwill artinya niat baik atau niat yang positif. Jadi, kedua pesan ini menjadi satu yang artinya adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Contoh pesan good news dan goodwill yaitu dari segi finansial seperti kenaikan gaji, bonus lembur kerja, insentif, THR, dan lainnya. Sedangkan dari segi non-finansial seperti promosi jabatan, tanda penghargaan, fasilitas kendaraan atau rumah, dan proposal suatu proyek diterima. Selain itu, ada juga yang namanya surat rekomendasi dan surat pemberitahuan. Surat seperti apa itu? Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, surat rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh pimpinan yang berisi tentang keterangan untuk mengutus seseorang untuk keperluan tertentu. Biasanya surat rekomendasi ini digunakan untuk kepentingan pribadi dengan tujuan tertentu. Yang kedua, surat pemberitahuan, yaitu salah satu jenis surat formal yang berguna untuk memberitahukan suatu informasi yang penting. Surat pemberitahuan dapat dibuat oleh perorangan atau instansi yang ditujukan kepada perorangan atau instansi lain pula. Surat pemberitahuan dapat dibuat dengan format yang berbeda antar satu dengan yang lainnya, alias tidak memiliki aturan yang baku. Yang terpenting adalah informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan akurat oleh penerima pesan. Wah, banyak juga ya ilmu dalam komunikasi bisnis. Ya, banyak sih. Bahkan pesan dan surat yang telah dijelaskan tadi itu hanya bagian kecil dalam komunikasi bisnis. Dan komunikasi bisnis pun juga hanya bagian kecil dari dunia bisnis. Walaupun begitu, pada dasarnya manusia memang harus belajar dari hal kecil terlebih dahulu sebelum mempelajari hal yang lebih besar. Emang dasar ya manusia. Untung saya orang. Udah pengen beli Kinder Joy.